Sayang, kamu tuh nge-DJ tanpa baju seksi, kamu punya skill. Laki-laki, contoh ya, egonya kuat. Coba kalau istri sendiri, pakai dong yang rapi. Kamu jangan pakai kayak gitu. Karena sesuatu yang dia miliki dengan hati dan seutuhnya, memang seperti itu metode teori penerapannya. Tapi waktu dari Doi Lahik pertama kali ketemu di Nerd Candy, dia kan sudah tahu seorang DJ yang istilahnya seksi. Apa mencintai berarti harus merubah kepribadian, harus merubah perilaku? Setelah nikah, aku nggak akan nyuruh kamu berhenti untuk nge-DJ. Jadiin DJ itu hobi kamu, bukan pekerjaan kamu. Ketika kamu ngerasa berat, biar aku yang kerja, aku laki-laki gitu. Tapi karena frame-nya, orang selalu melihatnya dengan keseksiannya, orang akan terlalu tidak mudah untuk bisa bertransisi. Tapi ada satu pria yang dia suka, dia cinta, akhirnya bisa merubah sesuatu yang diharapkan dari orang tuanya. Ini bukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kliniknya sudah dibuka. Seperti biasa, akhirnya aku udah bisa mendatangkan suster senior yang memang awal-awal sering menemani saya di klinik cinta. Anya Geraldine. Yang gini-gini nih, bikin bos lempet aja langsung. Anya Dwino. Terima November. kasih. Betul. Bener kan? Iya. Berarti kemarin ulang tahun dong kamu? Iya dong. Serius? Betul. Suster dapat kado apa dari pasangannya? Dapat cinta as always. Ya aduh, enak banget ya kalau Iya suster ya udah kasih cinta doang. Aduh, beda ya kalau kita mah pasti minta sesuatu. Tapi ini menarik banget. Hari ini bintang tamu kita adalah yang lagi viral banget, yang gokil. Ini salah satu pasangan sebenarnya dari sahabatnya Dokter Cinta juga. Adiknya. Iya, nggak, saya lagi perhatiin berapa lama nggak ketemu Dokter Faiki. Sekarang Dokter Faiki pembawaannya beda ya. Kenapa? Biasanya tuh lebih kalem, beda dengan adiknya gitu ya. Kok yang ini kayak setrumannya tuh kayak wattnya kegedean. Iya benar. Lagi kenapa ya? Ini biasanya lagi mulai akhir tahun, kan biasanya mau penghujung long holiday, Iya. ya kan? Nah ini jadi mulai lagi membingung karena kan sampai saat ini aku masih sendiri, belum ada pasangan. Gitu. Hanya kan udah ada sang kekasih, Iya. ya kan? Terus? Mas Superboy yang selalu menemani. Cowoknya kacamata, ganteng, Aduh, asik, terima kecil-kecil. kasih. Ida udah ada Diner Candy. Diner, Pak. Tapi kan kabarnya ini putus nyambung. Enggak, orang kemarin Dinar datang ke klinik sampai viral tuh videonya gara-gara dia udah dikasih dan dilamar langsung sama Rido. Iya, tapi kenyataannya kemarin tuh sempet des lagi. Tadi malam sih. Iya. Tuh putus. kan, nggak ngikutin. Ternyata Kita udah 2 kali. Tadi malam putus. Iya. Bener-bener dia kayak lagunya Raffi Ahmad ya. yang mana? Putus nyambung, sekarang putus, besok check-innya lagi. Maksudnya, iya, bukan gitu ya? Itu, besok ketemu lagi gitu lagi. maksudnya. Iya. Dok, serius Dok? Iya. Ini dokter sampai bertanya-tanya loh. Ya makanya mau minta pendapat dokter Faiki juga nih. Kemarin kan adik saya sama istrinya lagi di Batam. Batam kita masih itu. Ketemu nggak, Dok? Nggak ketemu Sama ya? adik saya nggak ketemu di Udah sana. ketemu, mau Beda. nyamperin, cuman karena mepet sama tiket, nama Pesawat. pesawatnya, kita di Jakarta aja. Tapi ntar kemarin ketemu. Dinar lagi show di Batam itu di Nagoya kalau nggak salah ya. Blue Fire. Ya Blue Fire itu adanya di kota Nagoya Oh, itu yang gua banyak nggak cewek-cewek tahu, itu di situ. Kok tahu? Oh ya kan di Jepang. Iya, tapi itu namanya Nagoya Banyak daerahnya. cewek-cewek maksudnya? Banyak cewek-cewek yang maaf ya, amoy-amoy yang Chinese yang maksudnya? seksi-seksi. Tahu? Dokter nggak ikut ke Batam kemarin. Iya, adik saya kan berpetualang. Oh, jadi kasih laporan. Iya. Ini dia. Ini suka ngumpulin cewek-ceweknya ya. Jadi iya. Tapi Staf Ali udah tahu belum? Ini Dokter Faiki baru nge-update-nya. Apa lagi? Ada yang berantem lagi. Abis kasih cincin berantem lagi. Udah dikasih cincin, masih berantem juga. Berantem lagi. Tapi ini memang kasusnya viral, dokter. Di mana-mana orang semua pada namanya gemoy lovers, dokter. Ya, sebenarnya kalau awal-awal dihujani sebuah pertikaian dan konflik itu hal biasa. Yang penting nanti berjalannya udah sama-sama bisa mengerti satu visi, satu pandangan. Kalau awal-awal biasa kok. Yang penting satu, Apa tuh? jangan pernah pada saat kita break atau ada sesuatu yang tidak hubungan dekat, khususnya wanita, mau dimanapun kalian berada, jaga kehormatannya. Karena apabila engkau, ada permasalahan dengan pasanganmu, kemudian kau menggantikan dengan orang lain, dan di saat pasanganmu tahu
itu akan menjadi letak harga diri yang tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Wow. Jadi pesannya adalah dalam keadaan seperti ini, Rido dan Candy adalah jangan sampai ada pihak lain masuk di antara mereka. Betul. Oke. Harus Tapi dijaga. mungkin kita gali masa lalunya, dokter. Oke. Kan Rido ini terkenal katanya mantan playboy. Jadi dia ini dulu ceweknya banyak banget, sampai di Narkendi pasien kita yang minggu lalu, dokter, dia bilang, gimana aku nggak khawatir, mantannya di tiap tikungan ada, dokter, katanya gitu. Ke Bandung ada, ke Batam ada, ke Bali ada. Setiap kabupaten kota ya. Nah, Sampai ke Dia kan desa-desa ya. ganteng, aktor juga, banyak mantan wanita yang suka sebuah kewajaran. Jangankan setiap tempat, adik saya ya yang dengan maaf ya, saya pikir wajahnya pas-pasan. Tapi mantannya itu bukan lagi per wilayah, sudah masuk per kelurahan. Ini yang memang semua harus menjadi tolak ukur wanita untuk bisa menerima. Kalau orang hanya menerima hal yang baiknya aja atau suatu hal yang positifnya aja, dia kapan akan menutupi pasangan dengan kekurangan dalam diri pasangannya? nah kan jadinya orang bingung. Kayak di Narkendi kemarin dia cerita, dokter, pasien kita yang sebelumnya ya, dia tanya, gimana aku bisa yakin, dilamar dokter, udah dikasih cincin, di Narkendinya masih tetap belum yakin katanya. Aku mesti nunggu, lihat dulu keseriusan dari Ridho Ilahi, apakah benar dia sudah. Nah, kan dokter punya pengalaman dengan adiknya. Nah, kita lihat Ya, seberapa boleh seriusnya Kak Ridho sebenarnya kalau dari pandangan dari dokter cinta kita. Apakah sudah Faiki. memenuhi kriteria sebagai mantan playboy yang bertobat? Nah, itu dia kata-katanya, Gini, bertobat. kalau tentang keplayboyan yang bertobat, itu ibaratnya ibu-ibu yang mengendarai motor. Udah pernah kita Kalau sen Sebentar, kanan saya- beloknya ke kiri ya. sen ke kanan, kita bisa ke kiri, sen ke kiri bisa ke kanan. Jadi, Perubahan itu nggak bisa, bro, dirumuskan. Perubahan itu nggak bisa tercatatkan. Perubahan itu datang dari waktu yang memang berproses. Kita nggak bisa mencatatnya dalam sebuah bentuk grafik. Baik ini adalah sebuah hal yang positif ataupun hal yang cenderung menurun. Perubahan itu biarlah berkembang berdasarkan prosesnya. Terus sampai kapan? Itulah gunanya kita pasangan. Dengan adanya wanita ini, mungkin Tuhan mengirimkan wanita ini untuk menjadikan dia adalah pelabuhan terakhir dari Masalahnya perjalanannya. Tuhan udah ngirimnya dalam bentuknya lusinan, dokter, ke Ridho. Seperti Banyak dulu pacar-pacar sebelumnya. wajar lah. Dulu. Manusiawi, Coba saya kan mendukung netizen- hal seperti dokter itu. belum tahu nih ya, untuk bisa menganalisa dengan tepat mungkin disebutlah beberapa nama mantan-mantannya Ridho Ilahi. waduh, saya boleh pinjam catatannya nggak? Ini kayaknya bakal banyak. Mau nih. nyatet ya? Iya nih. Buku, ini butuh buku kalau ini kayak bukan butuh kertas. buku. Silakan, suster mau catat. Kira-kira. Siap. Sambil saya cek itu Instagramnya masih ada masalah nggak? Tadi yang diposting nggak lagi dari situ. Sebutin deh, Enggak. coba. Sebenarnya udah ada yang sempet jalan tapi nggak jadian, terus udah ngilang gitu aja. Karena aku orangnya gitu, wah nggak cocok nih sifatnya, ya udah ganti gitu. Jadi simpel. Mungkin nama-nama yang kita pernah dengar siapa kira-kira? Oke, yang kalau di sini sempat nanti berantem lagi. Enggak, kan itu cuma mendata. Iya. Proses penggalian data Biasanya kalau pasien. disebut nanti si ceweknya tuh malah tahu diri untuk oh, jangan deh, gue nggak pengen lagi gitu loh. Dia sudah menunjukkan keeksklusivitasannya bersama dengan Dinar, jadi udah nggak macem-macem. Yang Dinar cemburu itu Kia Putri. Terus ada sama yang Naomi sama beberapa artis lah yang aku sempet jalan. Cuma deket doang, misalnya nganterin dia show atau apa, tapi nggak sampai jadian atau jadi kayak aku tuh dulu orangnya tuh kayak ih lucu coba jalan ya, bukan coba yang lain, maksudnya kayak gitu. Tapi sekarang tuh benar-benar udah berubah banget, dan menurut gua kalau ketika cowok udah ngajak nikah itu udah paling tinggi banget seriusnya. Oh, Dan jadi berapa kali ngajak nikah Dinar, emang dianya yang belum siap. Ini udah pernah nikah nggak sebelumnya? Belum. Ya sama Dinar lo pasti. dokter pernah menikah Belum, sebelumnya? adik saya yang udah sering ijab kabul. Jadi udah habis ya jatahnya dokter ya? Iya, kalau saya sih masih belum. Saya harus hati-hati karena Jadi kan saya ada tanggung jawab sarannya bagaimana akademisi. dokter? Sebenarnya sih begini, kalau kita berusaha ngeyakinin gini, Dinar kalau dia udah berubah. saat kita berkendaraan, ini semuanya mungkin penonton Klinik Cinta juga bisa mengapresiasikan analogi ini. Saat kita berkendaraan, ada dua kaca yang akan kita temui. Apa aja? Satu kaca depan yang besar dengan kaca Spion. spion.
kita melihat kaca spion hanya sewaktu-waktu mengontrol kendaraan yang berada di Belakang. Istilahnya ini adalah masa lalu yang kita tengok sewaktu-waktu hanya bentuk silaturahmi atau pembelajaran evaluasi diri. Tapi yang kita fokus dalam mengendari adalah ke Depan. karena ini adalah masa depan. Tapi Jadi kan gini dokter, Dinar Candy udah mau melihat ke depan. Tapi Tapi tidak dia yakin. tahu bahwa di belakang ini pernah banyak sekali. Atau nggak pas dia lagi ngeliat sedikit, tiba-tiba di belakang udah banyak yang mengganggu. Nah, pas dia ngeliat ke spion, dia ngeliat ada. Masih ada kabut-kabutnya. kelemahan wanita itu menurut ilmu dari ilmuwan Yunani, Medusa, dia pernah bilang bahwa the thousand of the head's neck in my head. Oh, Medusa. Medusa. Medusa apa ya banyak? Medusa itu kan makhluk Yunani yang kepalanya tuh ular. 1000 yang ular. Seorang matanya wanita itu yang Nah. kalau dia ngelihat orang Jadi jadi batu. batu. Paling kundang dong. Beda, bukan di Sumatera, Kutukan. ini di Yunani. Oh, oke. Jadi dia bilang bahwasannya kalau wanita itu kesalahannya adalah selalu mainkan dengan perasaan. Yang adanya kekhawatiran. Kalau laki-laki berusaha dia dengan logikanya. Nah ini yang kadang-kadang ini tidak akan bentuk jadi sejalan. Padahal cinta yang baik itu adalah cinta yang diawali dengan banyak perbedaan awalnya, bukan dengan persamaan. Kalau kalian diawali dengan banyak persamaan, ya, suatu saat setelah menikah panjang dan kalian melihat perbedaan, itu ada sesuatu yang istimewa yang bisa memecahkan rumah tangga. Tapi kalau udah lihat biasa dengan suatu perbedaan, tapi di saat menjalankan waktu rumah tangga cukup lama, akhirnya banyak menimbulkan kesamaan, berarti ini adalah suatu hadiah dari Tuhan di balik kesabaran. Luar biasa. Bro, kita harus begitu setiap kali. Gitu. Jadi kalau diawali dengan banyak perbedaan, wajar. Perempuan yang baik, jujur ya, bukan perempuan yang mudah untuk didapatkan. Suka cara Dinar defense. Ayo dikasih lamaran. Waduh, udah bener-bener dia Manuver apapun Ridho ya. bener-bener menunjukkan. Ya. Nah, tapi kadang-kadang jujur, mungkin kalian bisa introspeksi diri. Kebersamaan yang terlalu lama itu pasti akan menimbulkan konflik secara tidak disengaja. Kalau kita mau bener-bener tahu pasangan kita, traveling mah jangan ajak orang, cukup berdua aja dalam waktu 1 minggu secara bersamaan. Kita akan kelihatan aslinya karakter itu akan seperti apa. Karena menyembunyikan karakter dia yang bukan sesungguhnya itu bertahan cuma 2 hari dan 2 Apakah malam. boleh dokter belum menikah traveling selama 1 minggu berduaan? Saya bilang Mungkin traveling- buahnya bisa nanya ya, kan belum menikah tapi traveling berduaan ya. Oke, traveling itu memang harus didasari dengan akhir sebuah pertemuan di dalam suatu kamar hotel. Tidak. Wah. Traveling itu adalah perjalanan. Jadi kalau dokter traveling sama seorang teman wanita, beda kamar dokter. Saya kasih tahu ya, bedanya saya dengan adik saya. Saya selalu bertahan dengan teori ini. Ya, kalau adik saya mungkin mudah. Jujur, saat dia mengajak kencan seseorang, mungkin misalkan dengan ke Bali, dengan kemana, dia tidur dalam satu kamar. Kemudian besok dia traveling kembali kemana, kemudian ada lagi dalam satu kamar. Belum lagi handphone yang mulai disembunyikan, takut dilihat, banyak rahasianya seperti apa. Jujur, itu akhirnya perjalanan yang tidak akan menjadi evaluasi. Tapi kalau kalian bayangkan, betapa nikmatnya nih, kalian dalam satu airport bersama-sama. Sayang, aku ada uang nih uangku buat traveling, ini yang udah aku tabungin. Jujur apa adanya, itu suatu sebuah hal yang wanita akan melihat itu adalah sebuah keikhlasan. Wanitanya juga, nanti kita mau nginepnya di hotel ini ya sayang, maaf, kamu di sebelah, aku di sebelah ini. Ya, bikin 2 room. Walaupun bersebelahan, ya bikin 2 room. Oke, jalan di airport saling berpegangan, terus di pesawat flight saling berdoa di atas ketinggian. Turun, selamat, kita berdoa bersama. Bawain barang-barang dari hal sepele, biarkan dia cantik dengan tasnya, kita yang repot dengan bawaannya tanpa ada orang lain. Itu akan terketuk batin si wanitanya. Sampai di dalam kamar, kita udah, andai kata kangen pun, kita belajar video call. Seolah-olah itu kita berjauhan, padahal kita dekat. Kamu tahu, setelah kamu akan menikah, baru tahu akan nikmatnya sebuah pernikahan di malam pertama. Wow. Gimana? Setuju nggak kira-kira? Jujur. Kalau memang ini monoton mungkin ya, atau ini memboringkan mungkin. Tapi Ido sendiri kalau treatment ini, setuju nggak kira-kira bersama? Iya, Suster? ini apa ilmu baru yang mesti dicoba ini. Kalau selama ini memang gimana kalau traveling?
Rido. Sebenarnya udah hampir ngelakuin semua yang dibilang sama dokter tadi, kayak di pesawat kita berduaan, misalnya Doa di atas ketinggian. ya doa masing-masing di hati kan. Terus tasnya dia aku yang bawain karena aku udah tahu dia udah capek. Ya udahlah, maksudnya aku nggak masalah lah mau dibilang bawain tas cewek atau apa. Dinar Candy banyak loh yang mesti dibawa berat-berat. Oh my god. Cuman ini aku pernah ngomong sama dia, aku Iya. tuh pingin pacaran normal gitu. Dalam artian kita nyampingin dulu deh public figure kita. Maksudnya pacaran normal ini berdua tanpa asisten. Kamu dia kan kalau jalan Iya, itu benar. bawa asisten, segerombolan, kamera nyala terus. Aku berdua aja normal. Privasinya kalian. All Iya. real of human ya. Iya, itu Iya. maksudnya pingin itu. Itu belum dok. Nah, itu ide yang bagus karena pada saat itu tidak ada lagi hal-hal yang harus kita kemas untuk orang lain. Sosial media off dulu. Kalau mau bikin video aja nanti di postingnya. Tapi benar-benar tidak ada orang lain selain kalian berdua. Oh, itu bahaya. Saya punya pertanyaan buat Dokter Faiki. Oke. Kan adiknya mirip-mirip kayak Dinar Candy. Maksudnya? Suka memviralkan kehidupan sehari-harinya. Oke. Bahkan proses pacaran, tunangan, menikah, semuanya. Malam pertamanya aja videonya hitnya 2 juta di YouTube, dokter. Iya. Nah, itu sebenarnya gimana? Apa sebagai public figure harus begitu? Karena ini kan Rido pertama kalinya ya. Pertama kali Ngalamin pacaran yang diekspos Iya, habis-habisan seperti ini. Sebenarnya gini, saya sering diskusi sama adik saya di saat tengah malam menjelang dia tidur di dalam rumah yang tidak ada siapa-siapa. Lagi rapuh jam segitu, dokter. Saya diskusi berdua. Enggak, kalau Ya, cowok. berarti ini sebelum dia menikah ya? Ya sebelum dia menikah, saya tanya, kamu kenapa kamu banyak melakukan exposure ataupun explore dalam diri kamu bersama pasangan, bahkan bersama siapapun, bahkan membuat konsep rangkaiannya. Buruk? Enggak, aku nggak bilang itu buruk. Tapi alasannya kenapa kamu melakukan itu? Dia jawab waktu itu, ada satu, di saat kita mau menjadi juara, di saat kita mau menjadi juara, pasti kita akan berlatih keras. Bagaimana bisa menjadi juara yang sesungguhnya. Wow, kita berlatih. Di saat kita sudah memenangkan piala yang kelas kompetisi yang umum, terbuka, pasti dia pengen menjadi yang lebih tahap lagi. Ibaratnya dia menang di kelas domestik, dia harus menjadi final Liga Champion. Bagaimana caranya? Selalu kan seperti itu. Nah, yang sulit itu adalah bukan bagaimana cara mendapatkannya. Mendapatkan popularitas dan ketenaran Bukan. nih ya. Tapi bagaimana cara mempertahankan eksistensinya. Di dunia entertainment. Di dunia entertain. Itu ada alasan 2 hal. Makanya kalau settingan itu ada 2 sistem yang saya ketahui menurut adik saya. Ada settingan itu yang memang sengaja dikonsep dan dibuat, tapi belum tentu ada keberhasilan. Contoh, dia mengkonsep, wah di-create seperti ini, itu. Ada keberhasilan belum tentu karena ada faktor luck dari Tuhan di situ. Kedua, ada faktor yang memang tidak dikonsep tapi Tuhan sudah memberikan itu faktor langsung menjadi viral dengan sendirinya. Banyak kita lihat tiba-tiba dengan sendirinya jadi besar, jadi viral tanpa di-set dan tanpa melalui proses rangkaian. Dua-duanya itu tujuannya memang saat diskusi mempertahankan eksistensi. Yang paling terganggu adalah kadang-kadang privasi dari pasangannya. Jadi demi mempertahankan eksistensi di dunia entertainment, seorang pelaku pemain di dunia entertainment harus terus meng-create dan mengekspos bahkan kalau perlu ke kehidupan pribadinya supaya tetap eksis gitu, dokter. Ya, dan ini pun dilakukan sewaktu dia, biasanya tidak ataupun nggak banyak ataupun tidak memiliki program. Biasanya, kalau yang kita lihat ya dari beberapa artis-artis dari TV Play yang sudah ada. Contoh, kayak misalkan awal-awal, dia tidak sengaja membuat itu supaya ada menoleh penonton untuk dia bisa akhirnya bekerja sama. Cara itu salah? Nggak salah. Itu tergantung orang melihatnya. Tapi ada juga yang dia sudah aman, misalkan, oh ya pagi dia udah ada jadwalnya ini, sore udah ada jadwalnya, malam udah ada jadwalnya, dia punya 1 hari 3 kali live atau 4 program dalam hidup dia. Cukup memaintain aja berjalannya perahu ini agar tetap lancar. Karena andai kata tidak, kitanya pun kreatifnya pasti akan menyuguhkan. Perlukah punya hubungan yang dieksplorasi seperti itu? Faktornya tinggal tergantung, kesepakatan dulu. Makanya tadi Ido bilang harus ada diskusi di awal. Coba kita tanya ke pasien kita. Menikahi Dinar Candy itu seperti Kalina menikahi Vicky Prasetyo. Jadi diekspos habis-habisan. Bahkan nanti sampai punya anak. Ini kita lihatlah selebriti top-top itu kan semua gitu. Apakah Ridho Ilahi siap
kehidupan pribadinya diekspos habis-habisan Yang seperti penuh itu. dengan sorotan seperti itu Seben- paketannya Dinar. Sebenarnya waktu awal jadian itu kan dia sempat ngobrol, sayang, aku mau ini ngundang media buat ini, nggak apa-apa. Dia sempat mikir tuh, buat ya biar aku tahu kalau kamu tuh nggak ada cewek di luar. Ya udah, oke, ya udah, ayo. Ya kesini-sini mulai belajar, maksudnya kalau memang ada hal positif yang bisa dihasilkan dari ibaratnya ini kan ngeblend ya. Ini kayak Ido, Dinar, dikasih Tuhan nih rezeki, dikasih kita bisa bikin orang-orang happy. Kebanyakan itu kayak ibu-ibu rumah tangga itu selalu komen, bapak-bapak itu fans kita itu pada umuran yang rumah tangganya tuh udah bertahun-tahun. Mereka tuh ngomong, makasih ya, kita ngelihat kalian itu kayak kalian itu membangkitkan lagi masa muda kita. Itu kan suatu hal positif yang diambil dari hubungan kita. Ya paling aku nggak masalah, asal mungkin ada sewaktu-waktu aku juga pingin yang kayak dokter tadi bilang, aku pingin berdua aja kayak orang manusia deh, manusia normal gitu. Ada momentum Ada private. momennya. Kita mikirin dulu deh embel-embel kita gitu. Tapi Pengen suster gitu. sendiri kan punya pasangan kan? Punya? Nah, pasangan suster kan bukan dari kalangan dunia selebriti ataupun entertain kan. Tapi di saat terpublish, dia pernah ada merasa ketidaktersediaannya kah? Atau memang normal aja? Pertama sih komunikasi selalu jadi nomor satu, which is Rido udah sering dengar kan, dari dokter juga dari semua orang komunikasi. Saat dia mengenal, saya memperlihatkan ini loh cara kehidupan saya. Tapi dia belum harus nyemplung di situ. Dia ngelihat dari luar dulu sampai momennya di mana mau tidak mau masuknya juga itu tugasnya kita. Tugasnya saya waktu itu untuk membawa dia, menuntun dia masuk ke dalam kolam yang bentuknya ini seperti ini dunia hiburan. Tapi saya juga memagerin bahwa yes, ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh dibawa keluar. Gitu. Makanya sekian 10 tahun lebih bersama, orang selalu nganggapnya kayak, kok nggak pernah di-expose, gimana? Kita nggak nutupin, kita ada. Hanya memang kita tidak membiarkan kamera menyorot kita terlalu berlebihan. Sosial media kita nggak terlalu banyak, pas special moment aja. Karena memang saya termasuk tipe yang kayak Rido. Tidak ingin mencampurkan kepribadian, dunia pribadi aku dengan dunia panggung. Kecuali mungkin diundang di klinik cinta mungkin ya, suster ya. Boleh dong. Udah belum sih? Semua pasangan dibawa, masa pasangan susternya nggak bawa Suster udah pasangan? belum diundang ke klinik cinta? Sudah, tapi belum pernah bawa pasangan. Loh, bukan. Maksudnya pernah nggak suster bawa pasangannya datang ke acara-acara klinik cinta? Datang tapi nggak pernah mau on cam dokter. Ya harus diskusi lah. Mungkin itu bukan permasalahan siap atau tidak siap. Masalah budget mungkin ya? Masalah amplop. Mungkin masalah amplop. Saat kalian head to head lah, atau ibaratnya berduaan gitu loh. Tatap muka Berduaan. ya. Saat Ya, tatap ya, muka kapan ya. mata. Terus Apa yang paling menarik dari ujung rambut sampai ujung kaki dari sosok seorang Dinar Candy? harus fisik. Ya, ini kan lagi Nggak bicara boleh ketertarikan. kayak gesturnya. Itu sifat. Ini physically. Suaranya. Apa? Nggak usah inilah. yang Kalau aku- saya, misalkan adik saya tuh ditanya, kamu sukanya apa sama Kalina? Satu, dia sipit. Aku suka cewek-cewek oriental. Nah gitu, kalau adik saya kan. Karena dia seneng cewek-cewek Chinese. Nah kalau kamu dari sisi apa? Kalau dia kan mata. bibirnya mungkin. Kamu? Nggak bisa Kenapa? lepas. Ya nggak bisa lepas. Nggak, maksudnya Kutubnya ketemu pas, nempel. dia tuh kalau kayak misalnya tidur kayak manyun gitu, pokoknya Itu yang buat kamu gregetan. gemes. Akhirnya pengen disuapin. Hah? Kok Iya, disuapin? maksudnya saat tertidur. Katanya hotelnya pisah, kok tidur bisa ngelihat dia manyun? Di pesawat. Oh, di pesawat. Di pesawat. Oke, pertanyaan kedua. Maaf, Ngelesnya udah makin jago ya. Jembak ini mah. pertanyaan kedua ya, Dok. Ya. Dinar KB atau enggak? Tuh, KB ini Hubungannya apa? kurang bisa, kelewatan bisa, Iya. atau apa? Iya, Bu. KB itu keluarga berencana, suster. Artinya dalam mau berkeluarga harus direncanakan dulu dong finansialnya. Jangan pikirannya langsung pil-pil Iya. Suster aja, berapa nih? suster. Suster udah berapa tahun sama yang pasangan sekarang? 10 tahun lebih. KB dong, jujur. Oh, kelewatan bisa kita Mungkin harus ada sesi khusus ya bagaimana pacaran bertahun-tahun. Jangan nanti pada pengen lagi. Oh gitu ya. Iya loh. Dia apa nggak tahu, Ido nggak tahu. Nggak tahu sih, cuman kadang kita takut.
Takut kejadian. Oh, Maksudnya takut kejadian kalau berdua, ketiganya setan gitu. Jadi mencegah itu. Iya, mencegah. Paling jauh nih, ibaratnya bersentuhan fisik dengan seorang kekasih, misalkan apa cium kening, apa kisan atau peluk gitu. Wow. Aku tuh kan kalau di dekat dia tuh orangnya yang gemes banget yang ngeliat dia. Itu bisa suka nyubitin kadang-kadang ya. Bisa aku cium di semua mukanya, dari kening, pipi, mata, semua. Kadang dia tuh ngindarnya tuh kayak anak kecil yang mau dicium, gitu. Apaan sih ya kayak gitu-gitu. Ya dia ngindar-ngindar. Itu makin gemes tuh kalau begitu. Makin di ini. Sering nonton Jepang nggak, Dok? Maksudnya kayak enggak. Jepang apa? Iya, Jepang, film-film Jepang kan ada. Sensei ya, Iya, gitu kalau ya. filmnya bikin gemes gitu kan ada. Ada hubungannya sama Nagoya tadi? Iya, nggak ada sih. Kayak nggak ada. film-film kakek Jepang kan. Oh, ini kakek. Kadang-kadang orang yang ngelapin badan dia jadi emang. Sekarang udah ada di Indonesia, dokter. Siapa? Namanya kakek Sugimitro. Oh, ada. Beda. Sugimitro beda sama Sugiono. Karena di bawah ekstra stam, dokter. Masa? Nggak tahu. Ya gimana Rido, mungkin bisa diceritain ke dokter. Paling jauh pernah ngapain sih? Ya itulah apa yang di depan kamera itu udah paling jauh banget itu. Serius? Masa gitu doang? Kita tuh suka kadang ini loh, Nggak, kalian pernah berenang bareng? pernah. Nggak ada di dalam air itu gejolak atau apa, misalkan kayak. Soalnya Dinner Candy bilang katanya anakondanya sempat lepas ya waktu lagi berenang bareng. Nah, apa pelukan gitu atau apa? Masa nggak sama sekali? Nah, kan aku tuh sebenarnya aku juga cowok normal lah kalau ngelihat yang cewek seksi pasti, tapi jatuhnya kalau pacar sendiri dengan berpakaian seksi itu jadinya kayak geli gitu. Kalau mau pun udah lu buat gua aja gitu. Maksudnya dia pernah pakai bikini sekali itu waktu itu di kolam renang. Itu sempat yang wah, keren lah. Siapa sih yang ngeliat body dia keren lah. Terus tapi aku di situ kan masih banyak orang, terus aku bilang pakai ganti pakai kaos berenang, aku bilang. Kayak gitu. Dia kan termasuk gede lah ya. Dan Apanya ini? Oh, ya. Jadi kamu, ini bagus sekali ini. Karena tidak sudi atau tidak mau wanitanya dijadikan objek wisata mata para laki-laki lain. Wah aja. Jadi seksinya kalian hanya untuk pasangan aja itu pun. Semua laki-laki kayak gitu ya, Dok? Ya? Pasti. Semua laki-laki itu kalau sama yang pasangannya. sampai kameramen. Loh, kalau semua laki-laki itu pasti pasangannya ditutupin. Oh gitu. Pasti. Laki-laki, misalkan ya, contoh ya, egonya kuat. Kalau dia orang lain, jangan dong, buka dong, masa pakai kaos doang? Berenang mah harus pakai bikini dong. Wah, biar kelihatan dia memandang. Coba kalau istri sendiri, pakai dong yang rapi. Kamu jangan pakai kayak gitu. Pakai kaos, pakai apa yang bener, ketat apa semuanya. Pasti. Karena sesuatu yang dia miliki dengan hati dan seutuhnya. Memang seperti itu metode teori penerapannya. Tapi waktu Ridho Ilahi pertama kali ketemu Dinner Candy, dia kan sudah tahu Dinner Candy seorang DJ yang istilahnya seksi. Nah, gimana itu dokter? Loh, apa mencintai berarti harus merubah kepribadian, harus merubah perilaku? Gini, saya tuh udah sempet tahu banget sama Dinar. Dari perjalanannya Dinner Candy dari awal sampai sekarang, 100% dia itu pasti menjual dengan keseksiannya. Dia bisa talenta, bisa. Dia punya main sketsa yang cukup baik. Dia pernah jadi co-host di beberapa acara juga bersama saya. Bisa. Tapi karena frame-nya, orang selalu melihatnya dengan keseksiannya, orang akan terlalu tidak mudah untuk bisa bertransisi. Justru dengan hadirnya Ido, ini doa kecil, doa tulus, doa dari kejauhan, mungkin dari papahnya, ayahnya, ibunya yang berada di Bogor sana. Mungkin mendoakan, akhirnya ada orang yang bisa mendengarkan. Ayahnya pasti dia seorang juga yang paham agama, ayahnya. Ketemu Dinar tetap aja seksi lagi. Ketemu sama Dinar tetap aja seksi lagi. Mungkin ayahnya belum didengar. Mungkin ibunya belum didengar. Tapi ada satu pria yang dia suka, dia cinta. Akhirnya bisa merubah sesuatu yang diharapkan dari orang tuanya. Ini bukan kesalahan. Ini adalah kepanjangan tangan. Iya. Orang yang paling kita kagumi, Staf Ali, itu adalah ibu.
Ibu itu kadang-kadang lupa mendoakan dirinya sendiri karena terlalu sibuk mendoakan anaknya. Mungkin ini adalah kutipan doa, bagian dari doa kecil yang benar-benar disampaikan setiap kita nggak tahu ya. Mungkin Dinarnya lagi di klub, ibunya lagi di atas sejadah. Dinar mungkin masih tidur, ibunya udah sholat subuh mendoakan. Habis itu dia sholat sholat duha dan lain-lain. Mungkin ini bentuk dari doanya. Tapi dokter, Dinar Candy sempat curhat kemarin. Dia bilang, ini kan profesi dia, tempat dia, periuk nasi dia. Ya. Dan mendapatkan rezeki banyak dari situ. Sementara di belakang dia banyak keluarganya. Dan saya tahu juga Dinar Candy ini sangat sosial. Jadi banyak juga panti-panti yang bergantung ininya dari penghasilan Dinar Candy. Nah, dokter, apakah itu sebuah dilema yang dokter bisa selesaikan? Gini, mungkin ini agak sedikit religi hari ini saya. Bahwasannya adalah kita menafkahkan seseorang itu ada hubungan memang hablum minan nas, karena dalam hidup itu ada vertikal dan horizontal. Ada hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sesama manusia. Sesama manusia itu meliputi siapa aja? Keluarga pastinya, keluarga besar, saudara, kerabat, bahkan manusia-manusia yang lain yang hidup berlingkungan sama. Cara Dinar menafkahkan, mempedulikan, itu adalah akses untuk hablum minanas yang dijaga kesetaraannya dengan baik. Tapi di saat dia mendapatkan maaf dengan dia memperjajakan auratnya, apakah kita tahu ada keridhaan Allah di balik cara dia mendapatkannya? Hadirnya seorang laki-laki membentuk pribadinya menjadi seorang yang sangat luar biasa. Akhirnya cukup kamu boleh bertampil seperti itu hanya untuk aku kalau kau udah menjadi muhrimku. Berarti kan dia udah membentuk dengan baik. Kalau nanti permasalahan ekonomi, bicarakan, toh dia juga bekerja. Gitu loh. Sebenarnya nggak pernah ngelarang dia nge-DJ. Bahkan aku ngomong gini, sayang, kamu tuh nge-DJ tanpa baju seksi, kamu punya skill. Banyak kok DJ yang pakai kaos, banyak kok nggak harus. Maksudnya kamu tuh skill kamu tuh udah sampai Qatar, udah masuk 10 besar lah. Sekarang menominasi 100 dunia lagi. Maksudnya benar. Perlu apa ditambahkan dengan penampilan yang seperti itu? Sebuah tanda tanya. Enggak, maksud aku tuh kenapa dia harus seksi itu aja, maksud aku. Kadang nggak pernah sih ngomong ini sama Dinar. Maksudnya baru di sini aku ngomong kayak gini loh. Kita itu hidup kan bukan buat diri kita sendiri. Maksudnya kita ada orang tua. Kayak Ido mau terjun ke dunia entertain, pasti Ido tanya dulu, Mama setuju nggak? Papa setuju nggak? Maksudnya kita diskusi. Kita kan nggak tahu apa yang kita lakuin ini tanpa minta izin mereka membuat mereka sedih. Ya dari pengalaman hidup yang pernah Idola kena kasus kemarin, itu kayak mikir materi atau apapun yang ada di dunia ini, ketika Tuhan bilang gua ambil, itu hilang langsung. Jadi sekarang tuh lebih kayak apa ya, kalau bisa seimbang lah. Oke, gini, biasanya wanita itu, suster, segala sesuatunya staf ahli selalu dibandingkan dengan sisi matematis. Kalau aku sudah berkorban misalkan untuk kamu, apa yang kamu bisa jamin dengan aku akan berkorban untukmu? Jawab itu coba. Di saat dia misalkan sudah siap mematuhi apapun yang kamu mau karena engkau akan kelak menjadi imamnya. Dan di saat dia sudah memberikan kepala kepatuhannya menjadi istri, menjadi makmum, menjadi follower untuk kamu sebagai pimpinan kepala keluarga, jaminan apa nih yang bisa kamu kasih kepada seorang Dinar Candy gitu loh, untuk misalkan kesetiaannya kah, ataupun juga finansial, mungkin rumah tangganya yang baik, ya pasti ekonomi dan lain-lain. Apa yang mau kamu sampaikan? Pasti, aku akan bilang kalaupun kita nikah itu bukan menyatukan dua hati sama dua kepala, tapi dua keluarga. Aku jadi suami kamu, otomatis ibu kamu itu ibu aku, keluarga kamu keluarga aku. Kamu setelah nikah aku nggak akan nyuruh kamu berhenti untuk nge-DJ. Jadiin DJ itu hobi kamu, bukan pekerjaan kamu. Ketika kamu ngerasa berat, biar aku yang kerja, aku laki-laki gitu. Dan aku bukan gini loh, selama berdoa, berusaha, nggak mungkin lah Tuhan nggak ngasih kerjaan, gitu aja. Benar.
Ada teori dokter Ya. dari Jordan Peterson, sekali lagi Siapa ini? psikolog Adiknya favorit pemain saya. basket? Bukan, itu Michael Jordan dokter. Dia udah nggak main basket. Jordan Peterson udah itu pensiun. psikolog dari Kanada yang sekarang lagi terkenal banget dan merupakan favorit saya. Ya, dia bilang apa? Stefan? Dia bilang semua di dunia ini yang kau lakukan maupun yang tidak kau lakukan ada harganya. Seperti Kita misalnya, dulu saya pengalaman pribadi, bisnisnya kurang benar. Secara moral yang saya lakukan tidak baik. Dan hati nurani kita pasti kan tergugah, kok gue begini gitu. Betul. Akhirnya saya memutuskan untuk enggak. Kenapa nggak melakukan itu lagi? Karena saya tahu pasti suatu hari saya akan bayar apa yang saya lakukan ini. Terus segala macam keburukan yang saya lakukan pasti saya akan bayar someday, entah apa gitu. Jadi mendingan saya bayarnya sekarang dengan stop tidak melakukan hal itu lagi. Memang bisnisnya jadi hancur. Saya jadi nangis-nangis, berat badan turun 8 kg. Tapi abis itu saya lebih tenang. Dan akhirnya jadi lebih positif. Hidupnya juga lebih baik gitu. Gitu. Jadi intinya adalah Jordan Peterson bilang, yang lu lakukan pasti ada harganya. Berarti apa yang lu tabur pasti akan Suatu saat nanti kita Apa tuh akan pepatahnya? membayar. Yang kau Membayar. tabur akan kau apa tadi bahasa? tuai apa Tuai. tuai. Gitu. Iya, iya. Jadi mungkin kita sekarang nggak berasa, tapi itu hidup itu seperti ripple apa ya? Riak dalam danau yang tenang. Oke. Jadi kita lempar batu ke Tapi situ. kan ada beberapa suatu saat orang yang nanti. belum dapat momentumnya ke situ. Kayak saya dulu masuk ke momentum tenang hidup dan memutuskan untuk berdamai dengan keadaan yang baru. Harus nunggu momentumnya, memang kesiapan mental. Nggak bisa disuruh sama orang. Iya. Nah, hidayah itu seperti adiknya dokter pernah dapatkan pada saat kemarin dokter ya. Iya, iya. Justru di tengah musibah tersebut, adiknya dokter malah Iya. menemukan hidayahnya. Kalau Anda tadi ilmuwan dari Kanada, ini juga ada seorang profesor psikolog dari Universitas Beijing, bukan Sun Yat-sen. dari universitas. Dia di daratan Amerika pastinya, yang bernama Thomas Gilovich. Guys. Dia bilang Thomas Gilovich itu adalah seorang profesor Ini beneran? psikolog. Bener. Oh bener. Kalau dokter yang saya suka error. Kita nungguin punchline, nungguin Enggak. Ya, beliau bilang gimana, bahwa di saat kau menghabiskan uangmu ataupun simpananmu untuk membeli pengalamanmu seperti traveling, seperti nonton konser atau kegiatan outdoor lainnya, justru itu adalah lebih baik daripada kau membeli barang-barang mewah. Kenapa? Karena barang mewah itu hanya satu objek. Tapi kalau traveling itu akan menjadi sebuah evaluasi di dalam diri kita. Perjalanannya, kisahnya, itu yang nggak akan bisa dibeli dengan tiket semahal apapun nantinya. Makanya profesor psikolog dari Amerika itu menuliskan sebenarnya, untuk suatu saat kita bisa merefresh, bisalah ajak berpergian. Ini bisa kita lakukan nanti mungkin di saat kita mau menyampaikan perasaan. Bawalah ke tempat yang istimewa. luar biasa. Tanpa di bawa saat- rombongan. Ya, tanpa bawa rombongan, bawa ke tempat istimewa. Tapi adiknya Buat dokter sesuatu. kalau traveling bawa jasmine klinik, Iya. rombongan ya. Karena semua tiket dan hotel ditanggung. Ini beda. Dia berpikir beda. Ya, dia kalau 1 tahun awal-awal hubungan menikah adik ipar saya dengan Kalina, dia selalu pakai teori ini. Thomas Gilovich ini seorang profesor psikolog. Tapi begitu dia sudah selesai, dia pakai teori Paman Gilbert. Paman Gilbert ini adalah orang yang pamannya di Donald Duck. Jadi yang sering Paman Gober. Ya. Gitu dia. Gilbert itu kakaknya Gober. Iya. Jadi ini ya, habis pinter ditolongin. Agak gitu ya. Jadi nggak bisa ketebak ya. Bilang bener di dompet cari-cari ke Google ya. Ya jadi seperti itu. Jadi dibawalah ke tempat istimewa. Misalkan mau menyampaikan lamaran, jangan melamarnya jujur ya. Boleh ditayangkan, boleh ini boleh. Orang itu dokumentasi kok, nggak bakal bisa diulang lagi. Tapi carilah di tempat tertentu. Nggak harus jauh, tapi minimal tadi yang dia bilang tuh,
Kayak Thomas Gilovich dia bilang, ke tempat sesuatu yang outdoor. Outdoor itu punya kesentuhan tersendiri. Misalkan di tengah air terjun kah? Disaksikan Tuhan begitu maha luasnya menciptakan air terjun ini. Begitupun aku akan belajar. Andaikan kita di surga yang terdampar berdua seperti sekarang ini, bahagianya aku hanya bisa berpasangan bersama kamu sampai aku menutup mata. Cincinnya. Nah, adiknya dokter waktu itu sudah berikhtiar ya akan mau menjadi pendakwah dan dari yang hidupnya hingar-bingar penuh dengan segala macam duniawi akan suatu saat nanti kita doakan akan menjadi seorang pendakwah. Dan kalau itu terjadi dokter, kita semua yang akan meletakkan batu pertama di pesantren yang katanya mau dibangun oleh adiknya dokter ya. Dia udah nyari-nyari tanah kemarin. Cuma memang dia saat butuh modal, dia mau jual beberapa kontrakan yang ada di belakang rumahnya memang nggak dikasih sama keluarga besar, khususnya sama ibunya. Karena kan papanya kita udah almarhum. Ibu nggak kasih untuk jual kontrakan itu. Padahal itu untuk kita bangun pesantren. Ditanya, kenapa alasannya Bu tidak kasih? Padahal ini untuk yang baik. Iya, karena itu tanah Haji Nasan punya orang. Udah serius jadi. Jadi punya orang. Makanya nggak boleh. Kamu ngapain mau dijual? Orang itu punya orang masih dijual. Kata dia. Itu yang akhirnya ibu saya nggak bolehin. Jadi carilah harta sendiri. Nah, Nelson Mandela pernah bilang dokter dengan datangnya Nelson Mandela. Ya karena dia juga ini kan presiden Afrika kan. Presiden dan Afrika dia juga pengusaha Selatan loh di TV kita. Oh gitu. Ashley Nielsen itu yang suka memberikan rating ya. Bukan punya Nielsen. Bukan, Nelson Mandela Dia bilang apa ya, Pak Safali? bahwa dengan with great power comes great responsibility. Artinya dengan power yang besar, sekarang ini kamu Dinar Candy, adiknya dokter kita Anya Dwinov itu memiliki power yang besar untuk bisa membawa kebaikan ke masyarakat. Makanya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kamu lakukan itu seperti riak-riak di danau akan memiliki efek ke banyak orang. Benar. Gitu. Jadi memang ini juga ya. Kalau suster sendiri ini terakhir sebelum kita closing, dari rangkaian perjalanan dari tahun pertama sampai tahun ke-10, momen romantik apa yang udah diberikan sama pasangan? Yang terromantik, ya, yang bener-bener terromantik dan itu sangat tidak ada bandingannya dengan hal yang lain. Persis seperti yang dokter bilang saat kita traveling bersama. Di mana traveling? Yang paling penentu hubungan kita adalah waktu terakhir traveling ke Amerika. Di situ kita lagi kota apa? Colorado atau di... Waktu itu lagi lupa momennya di kota mana karena kita road trip juga dari Houston kita naik mobil sampai ke LA, kita road trip. Ada momen di mana lagi di tengah jalan, jalanannya kosong sekali, nggak ada, cuma mobil kita sendiri. Sebelumnya malamnya tuh kita sempat tertidur di mobil karena kita nyetir sampai gelap. Akhirnya kita memutuskan kita udah capek, gantian nyetir udah nggak ada yang kuat, kita tertidur. Paginya pas bangun, saya lagi ngelihat dia nyetir, saya cuma bilang gini, ini adalah orang yang saya bisa membayangkan saya akan menua bersama dengan dia, hanya kita berdua. Itu momentum. Dia menyampaikan apa? Enggak, cuma perbuatan yang dilakukan. Nothing. Hanya selama perjalanan itu saya bisa melihat bahwa inilah orang yang akan kita grow old together. Pertanyaannya dokter, kenapa nggak dinikahin? Loh, menua bersama bukan harus berada dalam ikatan pernikahan kan? Tapi kan komitmen. Justru balik lagi, saya pernah ngomong ini waktu pertama kali jadi pasien di dokter juga gitu loh. Karena kita berdua justru memiliki komitmen yang saya rasa lebih kuat daripada selembar pernikahan. Kita memilih untuk bersama tanpa perlu adanya kewajiban, tanpa perlu adanya status hitam di atas putih, karena yang kita miliki adalah komitmen yang lebih kuat daripada hukum negara. Hukum batin kita lebih kuat dari semua. Tapi kan Anda sebagai warga negara patuh dong terhadap kewarganegaraan. Apalagi Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1990. Iya, warga negara. Soalnya adiknya sering cerai ya. Hafal dia Undang-Undang Pernikahan. Tapi itu bagian nanti mungkin. Safali juga nggak boleh mengintervensi area suster. Emang ada pelanggaran apa kan saya tidak Bukan pelanggaran, tapi sebagai warga negara yang baik dan patuh harus memang melaksanakan pernikahan dan perkawinan. Terlepas kita bicara tidak religius ya, kita bicara tentang kenegaraan. Karena kalau bicara tentang kepatuhan, saya pikir Anya ini salah satu public figure yang sangat memiliki rasa nasionalis yang tinggi pastinya. Terus juga rasa memiliki yang tinggi terhadap negara kita. Harusnya memang ada undang-undang itu yang diatur untuk setiap warga negara berhak untuk
melakukan pernikahan. Itu di Iya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996. Betul. Berhak, tapi kan itu berupa hak, bukan wajib Iya, untuk benar, menikah. hak. Iya. Heeh. Berhak untuk tapi dalam kutipannya di undang-undang itu, khususnya dibutir ke beberapa yang saya pelajari Ikutan adalah ini kayak. itu cara juga mempertahankan peradaban negeri kita. Oh. Kalau semuanya tidak diwajibkan memiliki atau mengambil haknya untuk menikah, maka dibiarkan. Akhirnya tidak ada lagi satu lembaga yang memikirkan tentang ini, maka akan punah negara kita. Banyak negara-negara yang sudah habis karena tidak ada keturunan setelah pasca peradabannya. Tenang aja dokter, kita masih nomor 4 di dunia penduduk terbanyaknya. Iya, iya. Tanpa saya memberikan sumbangsi, saya yakin masih Ya. terus berlangsung. Tapi Anda belum tahu, siapa tahu sumbangsi yang lahir dari rahim Anda adalah seorang negarawan yang hebat. Wis. nantinya. Ya, doanya dikirimkan mungkin melalui sumbangsi kepada anaknya dokter nanti. Iya. Bisa. Kalau misalkan mungkin suster mau memiliki anak, bisa juga main ke rumah. Oh, kan dia kan adik ipar saya kan sama suster dekat. Dokter, saya izinkan ini dokter ya, Apa? karena di berbagai macam acara Rido Iya. juga udah suka hadir. Iya. Tapi saya lihat tiap kali datang sama Dinar Candy ngomong, kadang-kadang apa yang mau disampaikan dari hatinya Rido tuh nggak semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Jadi closing segmen kita, Ya. mungkin Rido bisa menyampaikan. menyampaikan, anggap aja itu Dinar Candy, Ya. apa sih yang selama ini mau disampaikan ke Dinar Candy? Sayang, aku sih bukan tipe romantis, bukan tipe yang bisa ngomong bla 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 ya, tapi kayak kesini-sini aku kayak sadar gitu kok, aku sayang, lebih sayang kamu daripada diri aku sendiri gitu loh. Maksudnya kamu tuh udah bikin aku dalam versi terbaik ya. Aku nggak minta banyak-banyak, aku cuma minta ayo jadi teman hidup aku, yang bisa mendekatkan aku sama Tuhan. Dunia kan cuma sementara, ayo sama-sama kita bisa kok sukses dunia akhirat. Udah itu aja. Amin. Klinik Dokter Cinta Fighting!